Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 4 rahasia tentang bahasa roh yang jarang dibahas saudara. Baik, banyak orang mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu, apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebagai orang percaya bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah tanda utama seseorang telah menerima kepenuhan Roh Kudus. Namun, bagaimana jika seseorang tidak pernah berbicara dalam bahasa roh? Apakah itu berarti ia belum menerima Roh Kudus? Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul tidak semua menerima Roh Kudus dicatat berbicara dalam bahasa roh. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengajarkan dalam 1 Korintus 12 bahwa bahasa roh hanyalah salah satu dari banyak karunia Roh Kudus. Artinya ini bukan sesuatu yang harus dimiliki semua orang. Jadi apakah bahasa roh benar-benar tanda utama dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau ada rahasia? Rahasia lain yang jarang dibahas. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam video ini kita akan mengungkap beberapa rahasia tentang bahasa roh dan fakta-fakta yang mungkin akan mengubah cara kita untuk memahami karunia ini saudara. Yang pertama, bahasa roh di hari Pentakosta adalah bahasa manusia. Bapak Ibu, bahasa roh di hari Pentakosta adalah bahasa manusia, bukan bunyi misterius, saudara. Hari Pentakosta adalah peristiwa besar dalam sejarah gereja. Ini adalah momen ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke atas para rasul. Namun mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Namun ada satu fakta yang sering diabaikan. Bahasa roh yang diucapkan para rasul saat itu bukanlah suatu mistis yang tidak dimengerti, tetapi bahasa manusia yang nyata. Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 5-6 mencatat bahwa orang Yahudi dari berbagai bangsa mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa bahasa roh saat itu adalah alat komunikasi, bukan sekedar pengalaman spiritual pribadi. Nah Bapak Ibu, mengapa ini terjadi pada hari Pentakosta? Pentakosta adalah salah satu hari raya besar dalam Judaisme. Orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Yerusalem untuk beribadah. Tuhan memanfaatkan momen ini untuk mencurahkan Roh Kudus agar Injil bisa langsung disampaikan dalam berbagai bahasa kepada para peziarah yang kemudian akan kembali ke negaranya masing-masing, saudara. Nah, peristiwa ini memiliki paralel dengan Kejadian 11. Kejadian 11 ketika manusia yang semua membangun menara Babel dan Tuhan menghancurkan bahasa mereka untuk mencegah kesombongan mereka. Namun di Pentakosta Tuhan menggunakan bahasa untuk menyatukan orang-orang dalam Injil, saudara. Nah, Bapak Ibu, rahasia yang kedua, bahasa roh bukan satu-satunya tanda kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, bahasa roh bukan satu-satunya tanda kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang menganggap bahwa kepenuhan Roh Kudus selalu harus ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh. Namun saudara, Alkitab menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Misalnya, Yohanes Pembaptis, Elizabeth, Zakaria, dan bahkan Yesus sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tidak ada catatan bahwa mereka berbicara dalam bahasa roh. Ia membuktikan bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak selalu berhubungan dengan bahasa roh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selain itu dalam Kisah Para Rasul, kepenuhan Roh Kudus sering dikaitkan dengan keberanian untuk memberitakan Injil, mendapat hikmat untuk menegur yang salah, serta menerima sukacita dan iman yang mendalam. Petrus misalnya berkhotbah dalam kuasa Roh Kudus dan 3.000 orang bertobat. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Namun ia tidak disebut berbicara dalam bahasa roh saat itu. Ini menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus bisa terlihat dari kuasa untuk bersaksi, bukan hanya dari karunia bahasa roh. Nah Bapak Ibu, rahasia yang ketiga, bahasa roh memiliki dua bentuk dengan tujuan yang berbeda. Alkitab menunjukkan bahwa ada dua jenis bahasa roh.
Yang pertama, bahasa roh sebagai alat penginjilan, seperti yang terjadi di hari Pentakosta. Yang kedua, bahasa roh sebagai doa pribadi yang membangun iman seseorang secara pribadi. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus berkata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh berbicara kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa ada bentuk bahasa roh yang bersifat pribadi dan tidak dimengerti orang lain. Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 15, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahasa roh bukanlah pengganti doa dengan kata-kata yang dimengerti, tetapi lebih sebagai pelengkapnya. Yang keempat, saudara, penggunaan bahasa roh dalam jemaat harus teratur. Jika bahasa roh adalah bentuk komunikasi pribadi dengan Tuhan, bagaimana dengan penggunaannya dalam ibadah jemaat? Rasul Paulus memberikan aturan yang jelas dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 itu. Jika Anda yang berkata-kata dengan bahasa roh dalam jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang bisa menafsirkannya, lebih baik orang tersebut berdiam diri dan berdoa dalam hatinya kepada Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena tujuan ibadah adalah untuk membangun dan meneguhkan iman bersama. Bukan hanya pengalaman pribadi. Jika semua orang berbicara dalam bahasa roh tanpa kendali, maka jemaat bisa menjadi bingung dan orang yang baru datang bisa merasa aneh. Bapak Ibu Saudara, Paulus bahkan berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 19, dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata dengan akal budiku daripada 10.000 kata dengan bahasa roh. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah komunikasi yang jelas lebih penting daripada pengalaman spiritual yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesimpulannya, tanda terbesar kehadiran Roh Kudus adalah kasih. Meskipun bahasa roh adalah karunia yang luar biasa, Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 bahwa sekalipun seorang bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak memiliki kasih, ia seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya Bapak Ibu, bahasa roh bukanlah tanda utama kepenuhan Roh Kudus. Kasih, kebenaran, dan kuasa untuk bersaksi adalah bukti sejati bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi musuh, mengampuni orang yang menyakiti kita, hidup dalam kekudusan dan berani bersaksi tentang Kristus. Ini adalah tanda nyata dari kepenuhan Roh Kudus yang sejati. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi apakah seseorang harus berbicara dalam bahasa roh untuk membuktikan bahwa ia dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya tidak. Yang penting adalah hidup kita mencerminkan karakter Kristus dan kita rela bersaksi memuliakan Tuhan.